sadar dirilah dengan adanya seperti ini kan. Kalau kita kena juga merugi, Pak. Ya enggak. Pemerintah harus lebih tanggap lagi dalam masalah ini. Walaupun sudah tanggap, harus lebih dan lebih lagi supaya kedepannya Indonesia akan jauh lebih baik lagi seperti negara-negara yang lain, Pak. Lanjut paling kiri, jalan terus. Jalan terus paling kiri. Nama saya Ahmad Effendi Rahak. Saya selaku Kepala Puskesmas Sungai Raya. Yang ini Berhenti Oktavia selaku PG imunisasi COVID-19 di Puskesmas Sungai Raya. Ya, untuk situasi terkini gimana, Pak? Untuk situasi terkini dari Januari sampai Agustus 2001, Pak, jumlah terkonfirmasi kita 147 orang. Agustus ini yang isoman itu tinggal tiga orang, yang 3 orang lagi itu sampai tanggal 9 September nanti isomannya sudah selesai. Kemudian untuk yang meninggal itu dari Januari sampai sekarang itu ada 9 orang. Itu rata-rata yang meninggal itu karena komorbid ataupun penyakit. Aman terkendali ya, Pak ya? Ya, nah untuk Kecamatan Sungai Raya minggu ini kita masuk zonasi kuning. Bilang ada yang meninggal karena komorbid. Ya. Itu meninggalnya apa saat isoman atau pada saat dirawat, Pak? Meninggalnya semua itu dirawat di rumah sakit. Berarti maksudnya sudah dapat perawatan gitu ya, Pak ya? Perawatan di rumah sakit. Rumah sakit di mana, Pak? Di Singkawang. Singkawang, karena lebih dekat ke Singkawang ya, daripada Singkawang kita, ya. Terkait dengan vaksinasi, Pak. Untuk cakupannya sekarang gimana, Pak? Sama Sungai Raya, cakupan untuk kabupaten kita sudah sampai 51%. Yang divaksin itu AstraZeneca, Sinovac, dan yang terakhir ini kami nakes vaksinasi Moderna. Tantangan nggak sih, Pak, dalam penanganan COVID-19 ini? Tantangannya sebenarnya ini masalah behaviornya, artinya perilaku masyarakat kita ini. Kalau kita lihat kesadarannya, maksudnya ada yang masih tidak pakai masker, ada yang tidak pakai jaga jarak. Ya, itu aja hanya tantangan kami. Kayak kita ini kan orang kesehatan ini kan sebatas himbauan ke masyarakat. Itu yang sudah kami lakukan setiap hari dengan prokesnya, semua staf puskesmas sudah hari-hari sudah kami lakukan. Terus kalau untuk vaksinasi sendiri tantangannya ada apa, Pak? Tantangan yang untuk dari tim vaksinasi untuk sekarang istilahnya saya rasa sih untuk tantangan masih udah bisa kami tangani ya, karena istilahnya karena adanya koordinasi kami dengan baik dengan desa, juga istilahnya kegiatan pelaksanaan vaksinasi kami tidak hanya tetap di tempat, tapi kita melakukannya dengan melakukan kegiatan dengan mendekati sasaran. Nah, jadi kita menggunakan SOP sesuai operasional pelayanan vaksinasi dengan standar, umpamanya istilahnya full can rantai dingin vaksin tetap terjaga dengan aman. Jadi kita tetap membawa perlengkapan selengkapnya agar vaksin tetap terjaga dengan baik. Kualitasnya tetap terjaga ya, Bu. Itu jadi promosi kesehatan. Jadi alhamdulillah, jadi untuk masyarakat Sungai Raya Kepulauan, jadi mereka cukup antusias untuk mendapatkan vaksinasi karena ada dukungan dari aparat desa dan
eh, TNI Polri yang membantu kami dalam setiap melaksanakan kegiatan vaksinasi. Gitu. Di lapangan itu maksudnya di mana Bu biasa dilakukan contohnya? Jadi lapangan itu istilahnya kami melaksanakan kalau untuk desa Sungai Raya ada 5 desa. Jadi kita langsung kayak kita punya desa yang jauh, nah jadi memang harus didekati. Kami melaksanakan melewati jalur air. Nah kami udah ke sana untuk vaksinasi dimulai dari bulan Maret. Jadi yang pertama kita nakes, yang kedua TNI Polri, ASN, yang ketiga kita mendekati staf desa. Nah jadi yang untuk desa Pulau Lengkuntan kita udah mengunjungi staf desa dan masyarakat umum. Cuman masih karena memang stok vaksin yang didistribusikan ke kita agak mengalami kekurangan karena dan terbatas. Jadi kami masih menunggu. Jadi kalau untuk sampai kegiatan dari Maret sampai Agustus berjalan cukup lancar karena memang ada dukungan dan koordinasi kami dari Puskesmas Sungai Raya dengan desa. Baik ya. Oke. Jadi sekarang masih nunggu masuknya vaksin lagi ya Bu ya untuk dilanjutkan vaksinasi untuk lagi. Saat gitu. ini kami baru dikoordinasikan dari pihak P2P dari Dinas Kesehatan, kami harus membuat sasaran untuk remaja. Jadi lagi mengumpulkan data dan selanjutnya akan mengajukan proposal untuk pengadaan stok vaksin untuk remaja. Untuk remaja ya. Berarti untuk di sekolah-sekolah begitu ya Bu ya. Jadi untuk tadi kan Ibu bilang di masyarakat staf desa gitu. Itu ada semacam kayak ini nggak sih Bu, penolakan gitu misalnya. Aduh saya nggak mau, itu halal haram atau gimana gitu. Awal-awalnya kalau untuk kegiatan vaksinasi yang masyarakat ada dengar segelintir, tapi istilahnya dari dukungan pemerintah juga cukup antusias. Jadi untuk vaksin COVID ini karena memang ini pandemi mungkin masyarakat udah tahu. Jadi tidak ada sih, belum ada. Apa sih harapan gitu terkait misalnya pandemi COVID ini kepada pemerintah atau semuanya masyarakat itu harapannya apa sih? Semoga COVID ini selesai Pak. Jadi kami orang kesehatan dan masyarakat dan pemerintah tidak susah lagi kerjanya. Jadi kembali ke seperti dulu lagi, kita tenang kerjanya gitu Pak. Normal lah, kehidupan normal kembali lagi. Harapan kami seperti itu. Harapan saya sih istilahnya masyarakat ini sekarang kan istilahnya pandemi kan istilahnya wabah secara global ya. Tapi istilahnya karena kebiasaan dari masyarakat, jadi karena biarpun udah ini jelas-jelas COVID ini berbahaya, tapi masih kurang sih kesadaran dari masyarakat. Cuman harapannya kalau memang bisa pandemi ini berlalu, kalau memang ini ada vaksin memang disediakan secukup mungkin untuk kami membantu kami untuk menyelesaikan pekerjaan kami sebagai vaksinator, biar masyarakat dapat secara menyeluruh untuk segera divaksinasi dan pandemi cepat berlalu. Itu aja Pak, makasih banyak ya Pak Ibu. Elika, she is from the district health office in Bengkayang. Bu Elika, seperti yang kita tahu pandemi COVID-19 ini kan sudah 1,5 tahun ya Bu ya. Kondisi di Bengkayang itu sendiri gimana Bu terkait dengan COVID-19 ini? Untuk kondisi sekarang ya, untuk Kabupaten Bengkayang kalau masalah COVID itu sudah untuk minggu ini masuk minggu ke 33 sudah masuk zona oranye. Kemarin pas minggu ke 32 itu memang zona merah. Di Bengkayang ini kan cukup luas ya, ada perbatasan juga dengan negara Malaysia di Sarawak itu Bu. Itu ada kesulitan tersendiri nggak sih Bu dalam hal baik program untuk penanganan COVID ini atau program kesehatan lainnya Bu? Kalau untuk penanganan COVID ini sendiri sih kita memang agak kesulitan ya, apalagi kalau untuk di wilayah Kabupaten Bengkayang kan batas wilayahnya itu dengan batas dengan Malaysia yaitu Jagai Batang, terus ke arah Sidingnya juga berbatasan dengan Malaysia juga.
Jadi itu warga yang dari Malaysia, warga Indonesia yang pulang itu biasanya lewat jalan tikus. Jadi kita tidak bisa memonitor mereka selanjutnya ke Bengkayang. Gitu. Terus kalau untuk program kesehatan lainnya sendiri, misalkan banyak tuh program kesehatan, baik ibu kan dari P2 ya bu ya. Iya. Entah dari kontrol untuk malaria atau diarrea gitu, atau punya program kesehatan lainnya, itu ada kesulitan sendiri nggak sih bu untuk dengan yang perbatasan itu bu? Untuk penanganan khususnya penyakit filariasis ini kemarin kan itu kita Kabupaten Bengkayang tahun 2020 mesti tahun terakhir ya pengobatan PPM. Jadi itu kita ada agak kesusahan karena kita mau langsung istilah mengumpulkan masyarakat kan tidak boleh masa pandemi. Jadi kita sistemnya kemarin sistem door to door, tapi itu pun kayaknya tidak terlalu tercapai lah setelah hasilnya karena yang pas-pasca pandemi ini. Kalau untuk program yang kayak malaria ini untuk Kabupaten Bengkayang sendiri dia termasuk yang sudah daerah rendah lah ya, soalnya apinya sudah di bawah 1% malaria. Kalau untuk program DBD itu sekarang Kabupaten Bengkayang masuk agak tinggi jumlah kasusnya meningkat karena hampir gejala-gejalanya kan hampir seperti COVID. Jadi bingung antara dua, kadang kiranya malaria ternyata COVID. Itu sih yang kita. Terus ini bu, untuk angka kematian sendiri COVID-19 di Bengkayang itu kira-kira gimana bu? Untuk angka kematian kemarin dari kan kumulatifnya jumlah kasus sebanyak 86 kasus. Dari kumulatif dari 2021 masih, makanya waktu sempat masih zona merah masih tinggi angka. Karena kalau untuk COVID sendiri kita itu jumlah yang terkonfirmasi itu jumlah sekitar 1.000 lebih ya jumlah kumulatifnya. Jadi yang kita kekurangan ini mungkin untuk tracingnya. Maka kemarin kita adakan kegiatan pelatihan untuk tenaga tracer di Kabupaten Bengkayang itu dari Polri untuk menambah bantuan kita dari kesehatan. Terus ini bu, untuk yang kematian itu sendiri itu kebanyakan kematian di rumah sakit atau isolasi mandiri bu? Untuk kematian itu di rumah sakit. Rumah sakit ya? Kebanyakan di rumah sakit. Karena kalau di Kabupaten Bengkayang kan untuk isolasinya kita ada siapkan rumah singgah. Di Kabupaten Bengkayang itu kita ada siapkan rumah singgah khusus COVID. Tapi itu untuk yang bergejala ringan. Kalau yang parah kita langsung rujuk ke rumah sakit. Rumah sakit di mana bu? Di Bengkayang. Kalau Bengkayang penuh kita langsung ke Singkawang. Kalau Singkawang penuh kita ada juga kerjasama dengan rumah sakit Meningkat. COVID ya. Untuk COVID-19 ini sendiri kan ada program vaksin ya bu ya? Iya. Untuk program vaksin ini gimana bu di Kabupaten Bengkayang? Kalau untuk program vaksinasi kemarin kita termasuk jumlah peningkatannya banyak lah jumlah yang divaksinasi karena kemarin kita ada berapa tahap dari tahap nakesnya, setelah nakes kita ke lansia. Habis itu ada kemarin kita vaksinasi Merdeka itu kita di kabupaten itu mengadakan kegiatan vaksinasi massal itu selama 3 hari. Jadi untuk cakupannya kalau di kabupaten di kota Bengkayangnya itu masuk lumayan tinggi cakupan. Terus kalau untuk ini bu, ada kendala nggak sih bu, misal penolakan dari masyarakat untuk program vaksin itu sendiri gitu? Kalau awal-awal kita ada kendala, jadi masyarakat itu antusias untuk pelaksanaan vaksin. Jadi mereka banyak, malahan kita yang kewalahan, tenaga kesehatan yang kewalahan, dan jumlah vaksin kita pun berkurang. Oh gitu. Terkait dengan jumlah vaksin bu, ada nggak sih kekosongan dari supply atau dari jumlah vaksinnya gitu yang dikirimkan mungkin dari
provinsi atau juga supply untuk misalkan oksigen gitu Bu untuk penanganan itu Kalau gimana? untuk Kebengkayang kemarin kita sempat kekosongan vaksin, ya makanya kita ditunda sampai kalau udah dapat kiriman dari provinsi baru kita melakukan pelaksanaan. Terus oksigen juga kita pernah di Kabupaten Bengkayang juga kekurangan waktu itu pas awal-awal peningkatan kasus COVID itu. Dan untuk tahap sekarang sih karena ada penurunan, jadi udah stabil lah. Oke. Untuk ini Bu, untuk secara umum untuk pelaksanaan program kesehatan di Bengkayang, ini kan ada kesulitan nggak sih Bu dari kondisi geografisnya gitu? Kalau khususnya Kabupaten Bengkayang ini banyak sekali kendalanya karena letak geografis yang kalau di daerah pergunungan itu kita harus melewati banyak bukit untuk menuju ke kecamatan. Salah satu contohnya kecamatan Siding itu kalau kita pergi ke desa-desanya kita harus bisa berjalan kaki, kadang pakai motor karena tidak ada mobil gitu ya. Jadi otomatis kadang kalau memang membawa logistik itu memang agak sulit. Kemarin kita teman-teman untuk pelaksanaan vaksin dia tuh harus bawa ojek, jadi mesti barang-barangnya di ojek karena daerah geografis ini ya ke pegunungan. Kalau daerah pantai kita harus sewa motor air terus kendaraan untuk masalah geografis. Bu Dr. Erna, she is the head of CDC department in West Borneo Province Health Office. Selamat siang Bu, ini saya mau tanya tentang situasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun lalu hingga saat ini itu bagaimana Bu? Kasus COVID-19 di Kalimantan Barat dari tahun 2020 sampai tahun 2021 kasusnya meningkat terus ya. Jadi kasus di Kalbar ini terus meningkat sampai saat ini. Untuk kasus Kalimantan Barat sampai tanggal 29 Agustus ada 35.677. Sedangkan kasus sembuh ada 33.846, kasus meninggal ada 956. Nah, kasus kenaikan kasus di Kalbar ini sangat bervariasi ya. Yang kata kita ini sudah masuk pada gelombang kedua tahun 2021 ini setelah pasca Lebaran. Nah, pasca Lebaran ini di awal Juli itu kasus sangat tinggi sekali. Namun hal itu tidak mengurangi kita sebagai pelayanan kesehatan tetap melakukan tracing daerah-daerah atau kabupaten kota yang kasus konfirmasinya meningkat. Jadi kita tetap melakukan tracing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat. Dan upaya lain untuk mencegah meningkatnya kasus konfirmasi di Kalimantan Barat, kita tetap melakukan protokol kesehatan mulai dari bandara. Prokes kita perketat, mulai masuk ke Kalimantan Barat harus menggunakan PCR dan juga kita memperketat di pintu masuk negara perbatasan karena Kalimantan Barat ini sangat dirawankan kasus dari negara tetangga seperti Malaysia. Nah, kita tahu kan varian B117 ada di Malaysia, dan itu kita perketat. Nah, kalau untuk di dalam Kalimantan Barat sendiri, untuk dari kabupaten khususnya yang kabupaten menggunakan penerbangan, kita tetap melakukan swab antigen. Oke. Ya Bu, terus terkait dengan penanganan COVID-19 ini kan sekarang udah ada program vaksinasi ya Bu ya. Untuk cakupan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Barat ini gimana Bu? Kalau untuk sasaran kita kan 3 juta lebih ya untuk yang harus kita vaksinasikan. Cuman untuk sampai hari ini sasaran vaksinasi kita untuk vaksinasi pertama itu masih baru 16.000 16% ya, 16,99%, sedangkan vaksin kedua baru 10,37%. Hal ini menjadi menjadi masalah kita juga karena harapan saya kan sesuai dengan sasaran kita, target kita harus tercapai. Namun
pasokan pendistribusian vaksin dari pusat ke kami itu terbatas, sehingga harapan kami kepada pemerintah kalau bisa vaksin itu janganlah terbatas seperti yang kami minta. Sedangkan kita selalu setiap harinya atau setiap minggu selalu mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan untuk vaksin tersebut. Terus tadi seperti Ibu bilang sendiri kan Kalimantan Barat ini salah satu provinsi yang berbatasan dengan negara lain, yaitu negara Malaysia di Sarawak gitu Bu. Yang seperti kita tahu mungkin ada beberapa kayak TKI ilegal, tenaga ilegal gitu. Saya mau tanya Bu, apakah itu menjadi salah satu masalah dalam tantangan dalam hal entah itu tracing, vaksinasi gitu Bu? Ya. Jadi gini, sudah saya sampaikan ke Kementerian Kesehatan terkait vaksin. Kan kita ketahui vaksin yang diberikan ini kan tujuannya adalah untuk masyarakat Kalimantan Barat. Namun kita juga mendapat beban baru, yaitu adalah PMI, pekerja migran Indonesia. Mereka masuk kan tetap kita saring menggunakan swab antigen. Kemudian kalau mereka yang terindikasi positif tetap kita lakukan langkah untuk PCR dan kalau ternyata hasilnya positif, kita akan masukkan ke ruangan isolasi ke isolasi yang sudah kami siapkan, rumah isolasi yang sudah kami siapkan. Nah, para pekerja migran Indonesia ini juga menyedot dari vaksin kami karena sudah 1.300 PMI yang kami vaksin, dan itu kan harusnya menjadi perhatian khusus juga dengan Kementerian Kesehatan bahwa vaksin yang kami minta tidak hanya untuk masyarakat Kalimantan Barat tapi juga untuk PMI. PMI ini setiap hari datang dan jumlah volume sehari datang itu bisa di atas 100 orang. Nah, itulah menjadi kendala kami sehingga vaksin kami juga harus berbagi dengan PMI. Jadi tidak ada dari pusat pun tidak ada kuota khusus gitu ya Bu ya untuk gitu ya. Tidak ada. Padahal kami sudah meminta secara resmi bahkan melalui surat Gubernur Kalimantan Barat bahwa kami minta vaksin itu juga dianggarkan untuk yang PMI. Namun sampai hari ini belum diakomodir oleh Kementerian Kesehatan. Tadi kan Ibu bilang ada beberapa kasus yang meninggal juga Ibu ya di Kalimantan Barat ini. Apakah itu meninggal dalam kondisi di rumah sakit atau misalnya isolasi mandiri gitu Bu? Ya, yang dilaporkan kepada kami ini rata-rata adalah kasus yang meninggal di rumah sakit. Nah, rata-rata mereka yang datang ini sudah dalam kondisi parah. Jadi sudah kondisi parah baru datang ke rumah sakit itu tadi. Ada masyarakat yang takut untuk berobat ke rumah sakit, yaitu tadi takut dibilang COVID, karena kan tidak semua orang yang masuk ke rumah sakit COVID. Jadi datang dengan keadaan parah, saturasi oksigennya sudah di bawah 80. Nah, rata-rata yang meninggal ini adalah mereka yang punya komorbid. Jadi punya komorbid seperti DM sama hipertensi. Dan mereka-mereka datang ini usianya di atas 60-an ke atas. Lansia. Untuk terkait ini Bu, di Indonesia kan beberapa bulan yang lalu sempat terjadi suplai oksigen yang langka itu. Apa itu juga terjadi di Kalimantan Barat Bu? Kalbar di bulan Juni akhir dan Juli awal itu hampir 1 bulan kita mengalami krisis oksigen, sehingga kesulitan juga untuk rumah sakit bahkan ada rumah sakit yang sempat tutup karena tidak ada oksigen. Nah, hal ini menjadi perhatian oleh Gubernur Kalimantan Barat, sehingga untuk itu Gubernur melakukan kerjasama membeli oksigen dari Sarawak. Jadi kemarin kita sempat beli ke Malaysia untuk oksigen. Nah, udah 1 bulan ini sekarang kondisi sudah normal, dan tidak hanya itu kita juga dibantu oleh pengusaha Kalbar, jadi mereka juga membantu untuk itu. Oke. Pertanyaan terakhir Bu, untuk apa sih harapan Ibu terkait dengan situasi COVID-19 ini di Indonesia secara umum maupun di Kalbar secara khusus? Harapan saya pertama adalah kepada masyarakat Kalimantan Barat. Kami dari Dinas Kesehatan ataupun Satgas COVID tidak pernah henti-hentinya melakukan sosialisasi agar masyarakat Kalbar ini tetap mematuhi prokes 3M itu tersebut. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, namun jika pandemi ini berakhir, paling tidak masyarakat sudah terbiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan harapan saya
masyarakat Kalbari sudah tervaksinasi dan tidak ada lagi berita-berita tentang hoax tentang vaksin, karena kalau masih ada berita itu sangat menyulitkan kami sebagai tenaga kesehatan. Ya, harapan yang paling besar masyarakat Kalbari ini percaya dengan vaksin itu aman dan halal, sehingga tidak hanya melindungi mereka tapi juga melindungi orang-orang sekitar mereka yang tidak bisa divaksin. Itu sih harapannya. Makasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Ya.